Halo sobat sekalian, Indonesia, Rusia, dan sekutu benar-benar kemungkinan besar jika Australia terus ngotot melanggar batas wilayah teritorial Indonesia, maka Indonesia dan sekutu-sekutunya termasuk negara-negara besar di dunia yakni Rusia, Cina, Turki, dan Iran akan menyerang Australia. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menghubungkan operasi militer secara resmi antar negara-negara sekutu dan melakukan penumpukan pasukan di perbatasan Indonesia bagian selatan. Jika kemungkinan buruk itu terjadi, maka Indonesia kemungkinan akan unggul di atas kertas karena sekutu-sekutu Indonesia jaraknya lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan sekutu Australia yang memakan waktu dalam perjalanannya menuju perbatasan Indonesia. Konflik yang memuncak akibat klaim sepihak Pulau Pasir yang dilakukan oleh Australia itu terus menyeret berbagai negara untuk masuk ke dalam pusaran konflik tersebut. Tuntutan demi tuntutan berseliweran bersilih berganti di samping dari konflik awal mengenai Pulau Pasir yang kaya akan minyak. Upaya diplomasi terus digaungkan oleh Indonesia, khususnya oleh Presiden Jokowi sebagai negara yang berpandangan atau berpolitik luar negeri bebas aktif dan ikut menjaga perdamaian dunia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dan Australia seperti yang diungkapkan dalam pidatonya oleh Presiden Joko Widodo bahwa sebetulnya Indonesia menganggap Australia adalah saudara. Namun jika Australia terus saja mengolok-olok atau menginjak kedaulatan, harkat dan martabat Republik Indonesia, maka Indonesia tidak takut sama sekali. Indonesia akan berjuang habis-habisan dalam mempertahankan kedaulatan harga diri bangsanya. Namun sayang sekali jika konflik antara Indonesia dan Australia diperkeruh oleh kedatangan NATO dan antek-anteknya yang digawangi oleh Amerika Serikat, di mana terus menggembor-gemborkan informasi terkait memanasnya konflik antara Indonesia dan Australia. Tentu seperti yang kita tahu, bukan lagi sebuah rahasia jika Amerika Serikat lebih menyukai peperangan di berbagai kawasan dunia, karena itu tentunya akan menguntungkan pihak Amerika karena penjualan senjatanya pasti akan meningkat dan mendatangkan keuntungan bagi negaranya. Tentu sangat licik bukan negara yang satu ini. Namun seperti yang kita tahu, Amerika itu dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala kelicikannya berhasil menjadi negara superpower, negara dengan kekuatan militer terbesar, kekuatan ekonomi terbesar hingga saat ini. Indonesia terus-menerus mengupayakan diplomasi, memaparkan informasi dan menciptakan keharmonisan di perbatasan dengan Australia sebenarnya. Namun sekali lagi, konflik yang ada diperkeruh dan diperluas oleh negara-negara yang justru menjadi sekutu dan bukan pemeran utama dari konflik tersebut. Jokowi mengatakan bahwa menyerang Australia bukan sebuah langkah yang bijak karena Indonesia menganggap Australia sebagai saudaranya, mengingat kawasan mereka yang berdekatan dan hampir tidak terpisahkan. Namun Indonesia perlu waspada. Ini dilihat dari penumpukan pasukan dari negara-negara sekutunya yakni Rusia, Turki, Iran, dan Cina di perbatasan selatan yang bersiap siaga jika terjadi kemungkinan buruk terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Australia dan sekutunya, di mana menurut intelijen Rusia bahwa pasukan sekutu telah menumpuk pasukan sebanyak 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Ini sangat menakutkan tentunya karena dapat digadang-gadang menjadi cikal bakal awal dari pertempuran Perang Dunia Ketiga sebagai perang terbesar manusia.
Selain dampak militer yang tentunya membawa kerugian bagi kedua belah pihak, sanksi ekonomi pastinya akan menjadi buntut bagi kedua negara yang akan memperparah keadaan negaranya. Tentang sanksi ekonomi Barat soal serangannya terhadap Australia ke depan, karena semakin intensnya informasi-informasi terkait serangan Indonesia maupun Australia terhadap konflik yang terjadi di Pulau Pasir, banyak sekali negara-negara di Barat yang sukacita untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan sasaran empuk karena negara yang masih berkembang namun memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebenarnya Indonesia belum secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Australia atas perbuatannya melanggar wilayah teritorial Indonesia dan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun, yang dideklarasikan secara resmi oleh Presiden Jokowi adalah terkait gugatannya di WTO tentang larangannya untuk menghentikan pengeksporan nikel. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia sedang bersengketa hukum dagang dengan Uni Eropa. Hal ini imbas kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang melarang ekspor mineral mentah, utamanya adalah biji nikel, sebagai salah satu komoditas yang paling dicari hingga saat ini karena berhubungan dengan perkembangan teknologi mesin listrik. Indonesia mewajibkan perusahaan nikel di dalam negeri untuk mengembangkan hilirisasi dan melakukan ekspor dari hasil hilirisasi tersebut. Karena kebijakan tersebut, dunia kelimpungan lantaran tidak mendapatkan biji nikel lagi dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dipersoalkan hukum dagang di WTO oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Namun gugatan Uni Eropa soal nikel ke WTO tak membuat gentar Presiden kita Jokowi. Hal itu justru membuat Jokowi malah semakin keras melawan dengan akan menyetop keran ekspor bauksit pada Juni 2023. Menurut Joko, anggota Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO merupakan negara-negara yang pernah menjajah di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Joko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun dan Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu pemain utamanya. Itulah yang dideklarasikan oleh Presiden Jokowi di hadapan para menterinya untuk terus menggempur dan melawan gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Bukan deklarasi perang terhadap Australia yang konfliknya belum terlalu membesar. Konflik terlihat besar karena digembor-gemborkan oleh negara-negara sekutu, utamanya adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan lainnya. Karena ya, bukan rahasia umum lagi ya, karena jika Indonesia terus-menerus menghadapi konflik demikian, maka Indonesia akan kehilangan fokus dalam mencapai misinya untuk mencapai Indonesia Maju tahun 2045. Selain itu, Indonesia maka akan dapat terganggu konsentrasinya dalam proses hilirisasi berbagai komoditas sumber daya alam yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia. Hai bangsa Indonesia, teruslah maju, teruslah berbenah dan capailah visi Indonesia Maju tahun 2045. Semoga kita bisa melalui berbagai rintangan yang ada dan berhasil menjadi negara adidaya, negara yang menguasai peradaban, dan negara yang makmur loh jinawi, makmur rakyatnya, makmur tanahnya, sehat jiwanya, lahir batinnya. See you next video. Salam dan tulis komentar kalian. Adu bacot, adu baku hantam, dan selesai di video ini. Tunggu aja.